Kita main aja. Nah ini ada ungkapan dari Ustadz Anies Mata tentang cinta. Cinta dalam kehidupan pernikahan adalah sumber kekuatan dan energi yang dapat mengantarkan seorang pada puncak keimanan, kebaikan, hingga landasi pada bahagia. Nah kenapa kok bisa seperti ini? Karena cintanya sudah dibingkai oleh pernikahan, sehingga tidak ada masalah. Cinta yang terpelihara kekuatannya akan membuahkan keberkahan. Berbeda dengan tadi waktu sesi pertama pacaran. Ketika dibingkai dalam sebuah pernikahan, kekuatan cinta luar biasa. Nah, puncak keimanan dan dipunyilah saja bahagia. Ya. Cinta harus diekspresikan sebab orang yang kita cinta harus tahu bahwa kita mencintainya. Cinta harus diungkapkan, harus diekspresikan. Ya. Sebagaimana kita waktu awal-awal menikah, kita sering mengungkapkan, wahai istriku, sungguh aku sangat mencintaimu. Itu tetap diungkapkan ketika sudah keluar. Mas. Tadi udah dilihat. Gitu ya. Mengungkapkan kerinduan. Sehingga kadang kalau seandainya ini sudah menikah semua, saya misalnya memberikan seminar gitu ya, pesertanya sudah menikah semua. Nah, saya akan menyampaikan, wahai para suami, silahkan SMS istrimu, ungkapkan rasa cintamu lewat SMS. Nah itu sederhana, tapi mungkin kita lupakan. Sekedar misalnya, I miss you so much. Sekali lagi, cinta adalah seperti barat bunga ya, jadi harus dipupuk. Nah salah satunya adalah ekspresi. Bagaimana kita mau tahu bahwa pasangan kita mencintai kalau tidak diungkapkan? Nah berikutnya, oke kita klik saja. Bagaimana kita merasakan cinta? Cinta itu harus benar-benar dalam hati. Sebab kalau kita tidak merasakannya, tapi kita berarti kita berbohong. Jadi memang harus kita ungkapkan. Kadang kita merasa cinta, ya yang penting jatuh cinta. Ya. Kita lupa untuk mengekspresikannya. Hanya sekedar bahasa perhatian dan seterusnya. Cinta itu muncul dalam bentuk perhatian, tindakan aktif dari pasangan. Ya, harus ada harus aktif, memberikan hadiah, memberikan kejutan, memberikan ciuman kejutan, misalnya gitu ya, yang tidak disangka-sangka. Begitu pagi-pagi bangun tidur langsung dicium istrinya. Itu adalah bentuk-bentuk. Banyak ini. Nah, romantis. Kita itu pasti bisa kita. Buktinya apa? Waktu kita muda, waktu awal-awal pernikahan, buktinya bisa kita. Masalahnya adalah kita punya inisiatif tidak. Nah, itu yang harus kita pelihara, inisiatif. Untuk terus menjaga romantisme. Sehingga penting bagi kita misalnya begini. Ketika kita sudah punya anak gitu ya, anak kita 1 atau 2, kita udah sibuk sekali dengan aktivitas mendidik anak, antar sekolah dan segala macamnya, kita perlu satu waktu itu berduaan dengan istri, berduaan dengan suami, kita naik motor, pacaran berdua, kita mengunjungi tempat-tempat yang dulu awal-awal kita menikah. Atau ketemunya di Jepang. Jangan dulu. Tidak apa-apa, itu ditulis. Siapa tahu Allah akan mencatat semuanya itu. Jangan pernah kemudian kita meremehkan obsesi. Ya, jangan pernah kita meremehkan obsesi. Silakan punya obsesi tinggi lagi. Jadi sekali lagi romantisme itu semua bisa kita jaga. Tinggal kita punya inisiatif ya, menghilangkan rasa malu, ya, menghilangkan rasa tidak enak karena lihat anak-anak. Mungkin kita bisa mungkin bagi teman-teman ada nih yang sudah menikah, sudah punya anak, kalau kita pegangan tangan saja dengan istri, anak itu biasanya misem nih. Anak kita bisa tahu aja dia. Nah begitu misem, nah kita malu-malu juga. Malu-malu juga sama. 10 langkah pengangan cinta, ungkapan, ekspresi tadi sudah. Efek sentuhan, belayan. Karena sekedar belayan.
kemudian beri bantuan. Nah, ini beri bantuan, meringankan pekerjaan tanggung jawab istri. Jadi jangan sampai ada pembagian tugas yang terlalu strict. Kan kadang kita terlalu memberi tugas terlalu strict tuh. Istri tanggung jawabnya di dapur, suami mencari nafkah. Kan strict banget itu. Strict banget. Yang paling bagus itulah saling berbagi. Saling berbagi. Karena walaupun ketika istri akan merasa luar biasa terbantu ketika kita mengambil pekerjaan istri, cuci ini misalnya, memasak misalnya, cuci piring di dapur misalnya. Kenapa? Itu bukan pembagian tugas yang sangat strict. Pembagian tugas yang strict adalah hamil. Kalau hamil itu sudah strict itu. Kalau tugas seorang istri. Nah kalau sekedar cuci piring itu jangan sampai kemudian itu tanggung jawab istri, ketika berantakan kita biarkan. Tidak ya. Beri bantuan. Nah kemudian siap dengan dukungan. Perlu saling menumbuhkan potensi. Apa menjadi karir istri, suami mendukung. Apa yang menjadi karir suami, istri mendukung. Apa yang menjadi impian suami, menjadi impian istri, suami mendukung. Selama sepanjang itu kebaikan. Kemudian jangan boleh pujian. Pujian. Kadang suami terlalu gengsi memuji istrinya. Ya. Misalnya sedang mengucapkan terima kasih, masakannya luar biasa lezat, cuma agak asinan dikit. Pujian. Nah ini penting, jangan remehkan pujian. Atau sudah ucapan terima kasih, kan ada terima kasih, minta maaf, tolong. Menjadi pendengar yang baik. Nah itu juga godaan terbesar bagi para suami, bagi para bapak-bapak. Ya. Istri itu kadang dia punya karakter, seorang wanita itu pengen curhat, pengen didengarkan. Nah penyakitnya bapak-bapak ini malas mendengarkan. Dia pengennya ngomong yang didengarin. Sehingga jangan salahkan ketika dia mencari penyaluran di luar, mencari tempat curhat di luar. Sehingga kalau ini tidak terkontrol, ini liar, maka kadang ini rahasia rumah tangga, rahasia dapur bocor. Jam. Suamiku kok kalau bobo itu ngorok. Itu liar itu. Kenapa itu kan liar? Hanya berawal dari curhat. Nah kemudian munculkan segala kebaikan. Jadi kalau bagaimana pasangan kita itu punya potensi yang luar biasa. Speak lagi ya. Gitu ya. Kemudian sisihkan waktu kedua tadi sudah, panggilan khusus jadikan pendengar yang baik. Gitu ya. Baik. Berikutnya kita masuk ke ini. Itu kira-kira cinta ya. Jadi insya Allah dengan begitu kita akan terus romantis. Nah berikutnya tentang visi dan misi. Ini harus kita deklarasikan sejak awal. Nah, sejak awal pernikahan.